Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Puji syukur pada Tuhan kita dapat melewati hari demi hari, dan pada hari ini kita telah masuki hari yang pertama di bulan April tahun 2024. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah sertai kami sehingga kami dapat melewati sepanjang malam tadi dengan tidur yang nyenyak. Dan kembali pada pagi hari ini, kami sangat berterima kasih juga atas segala penyertaan Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru. Kiranya Tuhan tuntun dan pimpin untuk kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita. Kiranya waktu yang Tuhan sudah sediakan dapat kami manfaatkan dengan baik. Tuhan pimpin untuk setiap apa yang harus kami lakukan supaya membawa kemuliaan juga bagi nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebelumnya kami akan mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Betty. Tuhan mampukan untuk kami dapat memahaminya dengan baik, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah Anak Allah. Bacaan diambil dari Yohanes pasal 11 ayat yang ketiga dan keempat. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Charles Hodge PhD, seorang profesor perjanjian baru di Princeton Theological Seminary, dalam bukunya A Commentary on Romans, The Banners of Truth Trust, menyatakan, baru setelah Kristus bangkit yang membuktikan secara sempurna bahwa dia adalah anak Allah, atau kebenaran ini diketahui oleh para rasul, adalah oleh kebangkitan yang membuktikan dia adalah anak Allah. Kebangkitan Kristus direpresentasikan sebagai bukti konklusif terbesar akan kebenaran tentang semua yang Kristus ajarkan dan validitas dari semua klaim-klaimnya. Ketika Kristus secara terbuka menyatakan dirinya sendiri sebagai anak Allah, kebangkitannya dari antara orang mati adalah meterai Allah untuk kebenaran deklarasinya. Apakah ia terus berada di bawah kuasa kematian? Jika demikian berarti Allah membatasi atau menolak klaimnya sebagai anak Allah. Namun ketika Allah membangkitkannya dari antara orang mati, Allah mengumumkan kepada publik tentang pengakuannya sebagai anak Allah dengan berkata, "Engkau adalah anakku. Hari ini aku telah menyatakan engkau adalah anakku." Pernyataan Hodge sangat krusial, mengingat perdebatan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah terus mengemuka dari masa ke masa. Tetapi sebagai orang-orang Kristiani, deklarasi Tuhan Yesus sebagai anak Allah sudah final dan harga mati. Tuhan Yesus Kristus memang anak Allah yang telah datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa dan memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam peristiwa kematian Lazarus, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita bisa melihat di ayat yang keempat. Perkataan Tuhan Yesus tersebut dengan sangat jelas menyatakan jati dirinya sebagai anak Allah yang memiliki otoritas terhadap kehidupan setiap orang. Dalam konteks ini, Lazarus. Kebaktian Paskah di tahun 2024 ini kiranya semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah
yang telah bangkit dan hidup. Yesus Kristus, Anak Allah, benar dan tidak bisa dibantah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami diberikan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus, dan kami meyakini betul di dalam Kristuslah ada kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, di mana kami boleh datang kepada Bapa hanya melalui Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk kebenaran ini, dan bila kami semakin diteguhkan dan memberitakan kebenaran ini kepada semua orang yang ada di sekitar kami, kepada siapapun yang kami jumpai, bahwa betul kehidupan yang sejati, kehidupan di dunia dan juga kehidupan di dalam kekekalan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, dan kami mempercayakan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan jadikan kami berkat di dalam segala pemikiran kami, di dalam segala keinginan hati kami, di dalam segala tindakan-tindakan kami. Tuhan yang akan tolong supaya apa juga yang kami katakan juga menjadi kesaksian yang harum bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.